Dapat ancaman dari Iran, Amerika Serikat siagakan kapal induknya di Timur Tengah. Ternyata Amerika Serikat ketakutan juga. Kapal induk USS Nimitz beserta gugus tempurnya akan tetap berada di Timur Tengah setelah adanya ancaman dari Iran. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan keputusannya mempertahankan USS Nimitz di Timur Tengah tersebut pada Minggu 3 Januari 2021 malam. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chris Miller menyatakan bahwa USS Nimitz disiagakan atas ancaman yang dikeluarkan oleh Iran. Karena ancaman baru-baru ini yang dikeluarkan oleh para pemimpin Iran terhadap Presiden Trump dan pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya. Setelah memerintahkan USS Nimitz untuk menghentikan pemindahan rutinnya, kata militer dalam sebuah pernyataan, USS Nimitz sekarang akan tetap berada di stasiun di wilayah operasi Komando Pusat Amerika Serikat. Tidak ada yang meragukan tekad Amerika Serikat, tutur Miller sebagaimana dilansir dari United States Naval Institute atau USNI. Iran melontarkan peringatan 1 tahun terbunuhnya jenderalnya itu. Military.com melaporkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan seorang komandan militer senior bersumpah akan melakukan tindakan pembalasan terhadap Amerika Serikat. Sebelumnya, New York Times melaporkan jika Amerika Serikat dikabarkan menarik kapal induk mereka dari Timur Tengah setelah militer Iran menerapkan siaga tinggi. Kabar tersebut disampaikan oleh seorang sumber dari Gedung Putih di Amerika Serikat. Sumber tersebut mengatakan bahwa Miller memerintahkan untuk menarik kapal induk Amerika Serikat dari Timur Tengah. Namun keputusan Miller berkebalikan dengan kabar tersebut dan justru menyiagakan USS Nimitz di Timur Tengah. Kapal induk tersebut beserta sejumlah kapal pengawalnya telah dikerahkan sejak Juni. USS Nimitz dan grup amfibi Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Makin telah beroperasi di lepas pantai Somalia untuk mendukung pemindahan sekitar 700 tentara Amerika Serikat ke negara lain di Afrika Timur. ARG terdiri dari USS Nimitz Makin Island, kapal perang amfibi USS Somerset dan juga USS San Diego. Ketiga kapal tersebut dinaiki oleh sekitar 2.500 personel marinir dan juga dari 15 Marines Expeditionary Unit. Pulau Makin juga memiliki skuadron Joint Strike Fighters F-35B Lightning II milik marinir Amerika Serikat. Republik Islam Iran bersumpah mengerahkan seluruh kapasitas untuk membalaskan dendamnya. Mati syahidnya Mayor Jenderal Soleimani dan pejabat Iran lainnya tidak akan dapat menghentikan perlawanan terhadap radikalisme dan ekstremisme di kawasan, tetapi akan memperkuat pohon mukawamah di kawasan dan dunia. Demikian pernyataan dari tertulis Kedubes Iran di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati hari meninggalnya Komandan Brigade Quds IRGC Major Jenderal Qasem Soleimani yang dihabisi oleh Amerika Serikat. Republik Islam Iran akan mengerahkan seluruh kapasitas politik, hukum, dan internasionalnya untuk membalas hal yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut. Iran tidak akan terpancing oleh perkembangan situasi dan akan memberikan pembalasan yang tegas pada waktu dan tempat yang diharapkannya. Kedubes Iran mengungkapkan Profesor Mohsen Fakhrizadeh, seorang ilmuwan terkemuka Iran dan Kepala Organisasi Penelitian dan juga Inovasi Kementerian Pertahanan Republik Islam Iran, telah dihabisi pada 27 November lalu. Rangkaian hal tersebut dan sanksi maksimal terhadap Iran akan dilakukan dengan beberapa tujuan, antara lain: pertama, membuat Republik Islam Iran menyerah agar pergantian kekuasaan terjadi dan Iran terbagi ke beberapa wilayah, tulisnya. Kedua, menghambat pendekatan diplomatik dan dialog untuk menyelesaikan perbedaan di tingkat regional dan internasional. Ketiga, merampas hak sah dan juga wajar Republik Islam Iran atas penggunaan teknologi nuklir damai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan internasional. Keempat, menciptakan krisis skala besar untuk semakin membuat kawasan Timur Tengah tidak stabil melalui pendekatan Iran-fobia daripada Zionisfobia, menurut keterangan itu. Iran ancam kapal selam Israel tak macam-macam di Teluk Persia. Iran memperingatkan Israel untuk tidak mengerahkan kapal selam dan militernya melewati batas garis merah di Teluk Arab atau Teluk Persia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, mengatakan negaranya akan mempertahankan diri terhadap manuver militer Amerika Serikat dalam sekutu terdekatnya. Israel di kawasan menjelang kepemimpinan Presiden Donald Trump yang akan berakhir Januari mendatang. Semua orang tahu apa arti Teluk Persia bagi Iran, kata Khatibzadeh dalam jumpa pers virtual pada Senin 28 Desember kemarin. Pernyataan itu diutarakan Teheran sepekan setelah Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan telah mengarahkan kapal selam nuklir ke perairan dekat Iran di Selat Hormuz, Teluk Arab. Kapal selam rudal bertenaga nuklir USS Georgia transit di Selat Hormuz bersama 2 kapal perang Amerika Serikat lainnya untuk menegaskan kekuatan negeri Paman-Sam terhadap Iran. Tak lama dari itu, media Israel juga melaporkan bahwa kapal selam negara Zionis itu telah berlayar melewati Suez Canal menuju Teluk Arab. Namun laporan itu hingga kini belum dikonfirmasi. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, semua orang tahu kebijakan Teheran mengenai keamanan dan juga keamanan nasional. Semua orang tahu betul seberapa resiko yang akan ditimbulkan jika batas Iran diintilasi ataupun dilintasi, kata Khatibzadeh seperti dilansir AFP. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel kembali memanas setelah kematian ilmuwannya, yaitu yang bernama Mohsen Fakhrizadeh. Teheran menuding Israel bertanggung jawab atas hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya itu. Sementara itu, Amerika Serikat menuding Iran terlibat dalam beberapa hal yang terjadi di Baghdad dan juga Irak. Kami telah mengirim pesan kepada pemerintah Amerika Serikat dan teman-teman kami di kawasan untuk memperingati rezim Amerika Serikat saat ini untuk tidak memulai petualangan baru di hari-hari terakhir Trump di Gedung Putih, kata Khatibzadeh. Khatibzadeh juga menegaskan Iran tak akan berusaha menyulut ketegangan dan menyerukan orang Amerika yang rasional untuk menerapkan kebijakan terhadap Iran yang memicu provokasi sampai Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden resmi menjabat di Gedung Putih. Di sisi lain, Presiden Iran mengatakan nasib Donald Trump tak akan lebih baik dari Saddam Hussein. Mengapa demikian? Perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terus memanas menjelang kepergian Presiden Donald Trump dari Gedung Putih. Berbicara dalam pertemuan kabinet pada Rabu lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengkritik Trump dengan menyamakannya dengan Presiden Irak Saddam Hussein. Rouhani menyebut Trump kemungkinan akan mengalami nasib yang mirip dengan Hussein yang telah mengobarkan perang selama bertahun-tahun melawan Iran pada 1980-an dan kemudian digantung pada tahun 2006 karena perannya dalam hal yang sangat mengerikan di Jail pada tahun 1982. Nasib Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan lebih baik dari Saddam Hussein, kata Rouhani seperti dimuat Fars dan dikutip dari Sputnik. Kita memiliki 2 makhluk gila dalam sejarah yang memaksakan perang terhadap rakyat. Salah satunya adalah Saddam dan yang lainnya adalah Donald Trump, lanjutnya. Saddam memperlakukan perang militer dan Trump memperlakukan perang ekonomi pada kami. Kami juga menyaksikan hari ketika orang gila itu harus pergi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat setelah Trump memutuskan untuk menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 dan memperlakukan kebijakan tekanan maksimum pada Teheran. Para pejabat Iran berharap setelah Presiden terpilih Joe Biden mengisi kursi di Gedung Putih, maka Amerika Serikat akan kembali ke kesepakatan dan memulai mencabut sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran, ungkapnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya,